bisa dilakukan. Jadi pada saat kita menganalisa masalah di tempat kerja, tidak cukup hanya dibahas di ruang meeting atau di ruang training, tapi harus melihat langsung permasalahannya di dalam tempat kerja. Pak Jarot, kenapa saat belajar Kaizen, selain belajar teori, kita juga harus turun ke Gemba? Kegiatan Kaizen harus dilakukan langsung di tempat kerja atau kita biasa sebut sebagai Gemba. Kenapa? Karena di mana permasalahan terjadi, sebenarnya di situ juga improvementnya bisa terjadi. Karena proses mesin tempat kerja akan menunjukkan sendiri masalahnya ada di mana, dan disitulah sebenarnya improvement itu bisa dilakukan. Jadi pada saat kita menganalisa masalah di tempat kerja, tidak cukup hanya dibahas di ruang meeting atau di ruang training, tapi harus melihat langsung permasalahannya di dalam tempat kerja, di proses kerja. Nah, dari sana kita bisa melihat permasalahan yang sesungguhnya, dan di situ sebenarnya akar penyebab masalahnya bisa ditemukan. Dalam kaitannya melakukan Kaizen agar hasil dan solusinya maksimal, apa sih Pak yang utamanya harus dilakukan saat ke Gemba? Dalam penerapan Kaizen, banyak sekali pada saat kita mengidentifikasi masalah, banyak masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan berbagai pendekatan atau metode. Sehingga metode atau pendekatan itu harus diuji langsung di tempat kerjanya. Jadi pada saat kita menemukan masalah, kita perlu melakukan analisa untuk mencari akar penyebabnya sehingga kita bisa praktekkan langsung di tempat kerjanya. Jadi kalau hanya disimulasikan di ruangan training atau di ruangan meeting, maka kita tidak bisa melihat seberapa efektif solusi yang diberikan. Sehingga dengan melakukan improvement atau Kaizen di tempat kerja secara langsung, maka kita bisa menemukan apakah solusi yang kita lakukan itu sudah benar-benar efektif atau tidak. Pak Jarot, PKM kan ada kegiatan mengajak peserta langsung belajar ke Gemba seperti benchmarking, field trip, dan Kaizen event. Kenapa Kaizen ini powerful banget untuk peserta bisa belajar culture improvement secara mendalam? Tolong bisa dijelaskan bedanya ya Pak? Apa yang berbeda antara Kaizen event dengan benchmark atau field trip yang sudah dilakukan selama ini? Perbedaannya adalah kalau benchmark dan field trip, kita mungkin hanya bisa mendengarkan penjelasan dari perusahaan yang kita kunjungi dengan apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan Kaizen event, kita bisa bukan hanya melihat apa yang sudah didapat atau dilakukan oleh perusahaan tersebut, tapi juga bisa mempraktekkan langsung, memiliki experience, pengalaman bagaimana perusahaan itu bisa melakukan perubahan-perubahan atau melakukan improvement. Jadi bisa live in langsung di dalam proses kerjanya. Jadi yang membedakan utamanya adalah pengalaman secara praktis bagaimana improvement itu bisa dilakukan di perusahaan. Sehingga bukan hanya belajar mengenai tools teknik, tapi juga menyelami bagaimana budaya improvement itu bisa tumbuh berkembang di perusahaan dengan live-in selama 3 hari kegiatan tersebut. Jadi bukan hanya mendengar bagaimana perusahaan itu mengembangkan budaya improvementnya, tapi menjalani di keseharian mulai dari pagi sampai dengan sore pelaksanaan Kaizen. Bisa ceritakan pengalaman PKM mengadakan Kaizen event di industri manufaktur dan servis selama ini Pak? Kaizen event yang sudah dijalankan, PKM bersama dengan klien, terutama Yamaha Music dan BCA, didasari dengan keinginan dari PKM maupun kedua perusahaan tadi untuk bisa meningkatkan kesadaran dan meningkatkan semangat dari industri di Indonesia untuk bisa menjalankan Kaizen atau Continuous Improvement. Melalui kegiatan Kaizen event yang dilakukan di Yamaha Music maupun BCA, harapannya bisa mendorong bukan hanya di internal perusahaan untuk senantiasa melakukan kegiatan improvement, juga bisa sebagai wadah untuk saling berbagi bagaimana membangun budaya continuous improvement di perusahaan. Sehingga perusahaan dari luar Yamaha Music atau BCA bisa melihat langsung proses yang terjadi, bagaimana perusahaan tersebut bisa menerapkan Kaizen sebagai bagian dari aktivitas sehari-harinya. Pak, katanya PKM mau ada Kaizen event yang baru ya? Udah banyak yang nungguin katanya, boleh spill dong? Kaizen event kali ini akan berbeda. PKM bekerja sama dengan salah satu perusahaan lokal yang sedang bertumbuh. Beberapa produknya sudah banyak diekspor, dan kali ini Kaizen event dilakukan tidak di
Jakarta atau sekitarnya. Kaizen event kali ini dilakukan di daerah Jawa Tengah, di mana kita ingin membawa semangat improvement menyebar ya ke seluruh pelosok atau daerah di Indonesia, dan kita mulai di Jawa Tengah ini dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan karoseri bus yang berlokasi di Ungaran, namanya adalah PT Laksana Bus Manufaktur. Mengapa kegiatan Kaizen event ini kita lakukan bersama dengan Laksana Bus? Karena mereka memiliki tim internal yang sangat solid dalam membangun kegiatan Kaizen di internalnya. Sehingga harapannya dengan peserta di luar perusahaan Laksana Bus ini bisa banyak juga belajar bagaimana Kaizen event itu dilakukan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Dan Laksana Bus Manufacture punya peluang yang cukup besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan improvement. Pak, untuk yang belum tahu Kaizen event PKM, nanti acaranya bakal ngapain aja sih? Peserta Kaizen event di Laksana Bus Manufacture akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan menerapkan teknik-teknik Kaizen secara langsung di Laksana Bus Manufacture ini. Jadi menerapkan teknik Kaizen di dalam keseharian, menganalisa proses, dan juga mengeksekusi solusi-solusi atau ide improvementnya. Sehingga bisa mengevaluasi apakah sudah efektif untuk bisa dilanjutkan atau distandarkan. Siapa aja Pak yang perlu ikut Kaizen event di Laksana ini? Kami merekomendasikan perusahaan-perusahaan manufaktur khususnya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan Kaizen event di Laksana Bus Manufacture, karena dengan penerapan Kaizen event bisa diterapkan langsung di tempat kerja, dapat bermanfaat untuk bisa meningkatkan kinerja di dalam prosesnya masing-masing dan berdampak pada bisnis pada akhirnya. Kok bisa sih Pak Yamaha, BCA, terus sekarang Laksana perusahaannya mau dalam tanda petik dimasukin oleh orang-orang asing dan diobrak-abrik? Kaizen event seperti ini sangat jarang ada di Indonesia khususnya, karena perusahaan-perusahaan seperti ini belum tentu mau terbuka untuk bisa mengundang perusahaan-perusahaan dari luar untuk bisa mempraktekkan kegiatan improvement di perusahaannya. Untuk itu, kami wajibkan perusahaan-perusahaan dari manufaktur khususnya bisa ikut berpartisipasi di dalam program Kaizen event. Halo, saya Jarod Anorogo. Saya berpengalaman menjadi konsultan lebih dari 20 tahun di bidang continuous improvement. Saya tunggu kehadiran Sobat Improvement di dalam program Kaizen Event Experience bersama Laksana Bus Manufacture. Salam Improvement!